Ketekunan dan kejujuran. Rencana rahasia sang CEO. Raka Aditya, CEO muda perusahaan besar Aditya Corp, dikenal tegas namun adil. Setelah serangkaian masalah dengan karyawan yang malas dan tidak jujur, ia merasa perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Aku ingin tahu siapa yang bekerja dengan hati, bukan karena atasan mengawasi, katanya pada asistennya, Dita. Raka kemudian memutuskan menyamar sebagai tukang sapu di kantor cabangnya. Dengan topi lusuh, pakaian kumal, dan sedikit kotoran di wajahnya, tak seorang pun mengenalinya. Bahkan Dita hanya menatapnya dengan bingung. Pagi itu, ia menyapu lorong kantor yang dingin dan ramai. Beberapa karyawan memandangnya jijik. Ada juga yang menendang ember pelnya tanpa minta maaf. Namun ada satu gadis muda yang berbeda, Naila, karyawan baru di bagian administrasi. Ia tersenyum ramah, bahkan membantu memungut kertas yang berserakan. "Terima kasih, Pak," katanya lembut. Raka terkejut. Belum pernah ada yang menyapanya dengan tulus saat ia menyamar. Dalam hati ia berjanji, "Aku akan perhatikan gadis ini." Hari-hari berikutnya, Raka mulai mencatat perilaku setiap orang. Ia menyapu sambil mendengar gosip, mengamati siapa yang bekerja jujur dan siapa yang hanya pura-pura sibuk saat atasan lewat. Tanpa disadari siapapun, CEO itu tengah menguji hati seluruh karyawannya. Tapi rencananya akan segera menyingkap sifat asli banyak orang, termasuk mereka yang paling dipercaya. Penghinaan di ruang istirahat. Suatu siang ketika Raka sedang membersihkan ruang istirahat, beberapa karyawan datang sambil tertawa keras. Tukang sapu baru itu aneh ya, sok rajin banget," ujar seorang pria bernama Fahri, kepala tim logistik. Raka menunduk, menahan amarah. Ia hanya menyapu tanpa bicara. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka menendang ember air hingga tumpah. "Aduh, maaf Pak Tukang," ujar mereka sambil tertawa. Air pel membasahi sepatu Raka, tapi ia tetap diam. Naila, yang kebetulan lewat, langsung menegur. "Mas Fahri, kenapa sih harus memperlakukan orang seperti itu?" Fahri mencibir. "Santai aja, cuma tukang sapu." Naila membalas dingin. "Orang rendah bukan berarti tak punya harga diri." Raka menatap Naila dengan kagum. Di balik wajah lembut itu, ada keberanian dan empati yang tulus. Ia mencatat namanya dalam hati, sementara rasa kecewanya pada para karyawan lain semakin dalam. Malamnya, Raka kembali ke penthouse-nya dan menatap wajahnya di cermin. "Mereka tak tahu siapa aku, tapi kini aku tahu siapa mereka sebenarnya." Kebaikan yang tak disadari. Keesokan harinya, Raka berpura-pura jatuh di tangga sambil membawa ember air. Banyak karyawan hanya lewat begitu saja, bahkan menertawakannya. Hanya Naila yang berhenti, menolongnya dan membersihkan air yang tumpah. "Bapak nggak apa-apa, saya bantu ya," katanya sambil tersenyum. Raka tersenyum lirih. "Kau gadis baik, Nak. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu." Hari demi hari, Raka menyaksikan bagaimana Naila selalu bekerja keras, lembur tanpa mengeluh, bahkan menolong rekan yang kesulitan tanpa pamrih. Namun di balik itu, Naila sering dibully. Mereka mengejek bajunya yang sederhana dan makan siangnya yang hanya nasi bungkus. Raka menyaksikan semuanya dalam diam, menahan diri agar tidak membela. Karena jika ia bicara, penyamarannya bisa terbongkar. Tapi di dalam hati, ia berjanji, suatu hari semua akan tahu siapa yang benar-benar berharga. Rahasia yang hampir terbongkar. Hari itu, Dita hampir saja membocorkan identitas Raka ketika melihatnya di lorong bersama Naila. "Pak, maksud saya, Bapak tukang sapu," gumamnya gugup. Raka memberi isyarat halus agar diam. Untung Naila tidak curiga. Namun gosip mulai menyebar. Katanya tukang sapu baru itu aneh, suka mencatat sesuatu, bisik salah satu staf. Fahri yang merasa terganggu karena sering ditegur Naila, mulai mencari cara untuk mempermalukan Raka.
Ia menyuruh Raka membersihkan gudang tua dan sengaja menumpahkan cat di sana. "Bersihkan semua kalau mau tetap kerja," katanya kasar. Raka menurut, padahal dalam hati ia menahan amarah. Ia ingin tahu seberapa jauh mereka akan bertindak. Saat malam tiba, hanya Naila yang datang membantu tanpa diminta. "Saya bantu ya, Pak. Nanti Bapak sakit kalau sendirian." Raka menatapnya lama. Ada sesuatu dalam diri gadis itu. Ketulusan yang langka di dunia yang penuh topeng. Panggilan tak terduga. Keesokan harinya, kantor gempar. Pengumuman mendadak keluar. CEO pusat akan datang hari ini melakukan inspeksi mendadak. Fahri panik. Semua orang sibuk bersih-bersih dan bersikap manis, bahkan pada tukang sapu. Raka hanya tersenyum dalam diam. Akhirnya waktu itu tiba, pikirnya. Ia mengganti seragamnya di ruang ganti, mengenakan jas mahalnya kembali. Saat melangkah ke aula utama, semua orang tertegun. "Selamat pagi," katanya tegas. "Saya Raka Aditya, CEO Aditya Corp." Ruangan mendadak sunyi. Beberapa karyawan pucat, terutama mereka yang selama ini memperlakukannya buruk. Fahri menelan ludah, wajahnya kaku. Namun Naila justru terlihat bingung dan terkejut. "Bapak, tukang sapu itu, Bapak CEO?" Raka menatapnya lembut. "Ya Naila, dan kau sudah menunjukkan apa arti manusia yang sebenarnya." Penghakiman dan air mata. Raka memanggil seluruh staf ke ruang rapat besar. "Selama 2 minggu ini, aku menyamar jadi tukang sapu. Aku melihat sendiri siapa yang bekerja dengan hati dan siapa yang hanya pandai berpura-pura." Semua terdiam. Raka kemudian menyebut satu persatu nama yang bersikap buruk, termasuk Fahri. "Fahri, kau mempermalukan orang yang kau anggap rendah. Hari ini, aku tidak hanya memecatmu, tapi juga memberi pelajaran agar kau belajar menghormati siapapun." Fahri berlutut, menangis, memohon ampun, tapi Raka tak bergeming. Kemudian ia menatap Naila, "Dan kau Naila, di antara semua karyawan, hanya kau yang menunjukkan hati yang bersih. Mulai hari ini, kau bukan lagi staf administrasi." Semua menatapnya kaget. Raka melanjutkan, "Kau akan menjadi asisten pribadiku." Dari tukang sapu ke asisten CEO. Hari-hari berikutnya berubah drastis bagi Naila. Dari meja kecil di pojok ruangan, kini ia duduk di kantor CEO, membantu Raka langsung. Namun Naila tetap sederhana. Ia masih menyapa semua orang dengan ramah, bahkan tukang sapu lain yang dulu menjadi teman Raka. Raka sering memandangnya diam-diam. "Andai semua karyawan sejujurnya kau," katanya suatu sore. Naila tersenyum. "Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar, Pak." Keduanya mulai dekat, bukan hanya sebagai atasan dan bawahan, tapi juga sebagai dua jiwa yang menghargai kebaikan dan kejujuran. Namun kabar kedekatan itu menimbulkan kecemburuan di kalangan lain. Gosip mulai beredar, dia cuma naik karena CEO suka padanya. Raka tahu, ujian baru sedang dimulai. Kebenaran dan penghargaan. Suatu hari, Raka mengadakan rapat besar dan mengumumkan penghargaan tahunan bagi karyawan terbaik. Semua menebak siapa pemenangnya. Ketika nama Naila disebut, tepuk tangan menggema, sebagian tulus, sebagian sinis. Raka berdiri di podium. Penghargaan ini bukan untuk orang yang pintar bicara, tapi untuk mereka yang berhati bersih, karena perusahaan tanpa kejujuran hanyalah bangunan kosong. Ia menatap Naila dengan bangga. Naila menunduk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih Pak, saya cuma ingin tetap jadi orang baik meski orang lain tidak." Setelah acara usai, Raka berkata pelan padanya, "Kau mengingatkanku pada alasan kenapa aku mendirikan perusahaan ini. Bukan untuk uang, tapi untuk membangun manusia." Naila tersenyum, dan di dalam hati Raka ada kehangatan yang berbeda. Dari penyamaran sederhana, ia menemukan hal yang jauh lebih berharga, kebenaran dan seseorang yang tulus di tengah kepalsuan dunia bisnis. Hapus semua luka, aku